berjuta-juta orang Islam yang bisa hafal Quran. Nah, kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran tebal, sama dengan Alkitab tebal. Kenapa bisa dihafal? Padahal bukan bahasa ibunya, bukan bahasa dia pun tidak tahu artinya apa. Dia pun tidak tahu artinya apa. Dia pun tidak tahu artinya apa. Bisa dihafal, kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah isinya. Konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas imanis bisa saling belajar. Ya, ini dari kompas.com. Menista agama, perempuan Pakistan pakai gaun kaligrafi Arab nyaris dihakimi massa. Ini berita tanggal 28 bulan 2. Jadi baru-baru ini ya terjadinya ya. Oke, ini bajunya teman-teman ya. Baju yang dianggap menista Islam. Islamabad, kompas.com. Sekelompok orang yang marah di Pakistan menuduh seorang perempuan yang mengenakan gaun berhiaskan kaligrafi Arab telah melakukan penistaan agama karena keliru mempercayai bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Dia diselamatkan oleh polisi yang mengawalnya ke tempat aman setelah ratusan orang mengepungnya. Gaun itu memiliki tulisan Hawa yang dicetak dengan huruf Arab di atasnya. Hawa berarti manis dalam bahasa Arab. Dilansir dari BBC, seseorang yang terbukti melakukan penodaan agama dapat dihukum mati di Pakistan. Beberapa orang telah digantung, bahkan sebelum kasusnya diadili. Polisi mengatakan bahwa kepada BBC bahwa mereka pertama kali menerima telepon sekitar pukul 13.10 waktu setempat hari Minggu tanggal 25 bulan 2. Dilaporkan ada sekelompok orang di sekitar seorang perempuan di sebuah restoran di Lahore, ibu kota provinsi Punjab, Pakistan. Ada sekitar 300 orang berkerumun di luar restoran ketika mereka tiba, kata asisten inspektur polisi Syeda Sherbano. Video kerumunan orang ini beredar di media sosial, salah satunya memperlihatkan seorang perempuan tampak ketakutan duduk dalam restoran menutupi wajahnya dengan tangan. Dia dikelilingi oleh sejumlah anggota polisi yang menjadi satu-satunya penghalang antara dia dan kerumunan orang yang berteriak agar dia melepaskan bajunya. Dalam beberapa video, terdengar orang-orang meneriakkan bahwa mereka yang melakukan penistaan agama harus dipenggal. Wow, rekaman video yang dibagikan di media sosial memperlihatkan Sherbano berdiri di pintu masuk restoran, berusaha menenangkan massa yang semakin banyak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang tertulis di gaun yang dia kenakan, katanya. Prestasi terbesarnya adalah mencoba mengeluarkan perempuan itu dari daerah tersebut untuk memastikan bahwa dia aman. Sherbano menambahkan bahwa dia harus bernegosiasi dengan massa. Kami mengatakan kepada mereka bahwa kami akan membawa perempuan itu bersama kami. Apa yang dilakukannya akan diperhitungkan dan kami akan meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan apapun yang dilakukannya sesuai hukum negara. Perekaman video kemudian memperlihatkan Sherbano merangkul perempuan yang kemudian mengenakan jubah hitam dan jilbab, lalu menerobos kerumunan. Polisi lainnya membentuk rantai dengan tangan mereka untuk memberikan jalan ketika orang-orang itu berusaha mendorong mereka. Sherbano mengatakan bahwa para pendukung fanatik partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) termasuk di antara mereka yang ikut dalam kerumunan tersebut. Perempuan tersebut dibawa ke kantor polisi dan beberapa ulama membenarkan bahwa tulisan gaunnya adalah kaligrafi Arab, bukan ayat Al-Quran. Polisi kemudian meminta para ulama tersebut untuk merekam video yang menyatakan temuan mereka dan bahwa perempuan itu tersebut tidak bersalah. Perempuan itu kemudian memberikan permintaan maaf kepada publik. Saya tidak punya niat seperti itu terjadi karena kesalahan.
Tetap saja saya minta maaf atas semua yang terjadi, dan saya pastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Katanya serta menambahkan bahwa dia adalah seorang muslim yang taat dan tidak akan pernah melakukan penodaan agama. Pihak berwenang mengatakan dia berada di Lahore untuk berbelanja dan sejak saat itu dia telah meninggalkan kota tersebut. Tahir Mahmud Asrafi, mantan penasihat Perdana Menteri Urusan Agama, mengatakan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa laki-laki di antara kerumunan itulah bukan sang perempuan yang mengenakan gaun yang bertulisan halwah yang seharusnya minta maaf. Atas tindakannya yang berani itu, Silbano mendapatkan pujian. Seandainya saya tidak berteriak dan tidak meyakinkan kerumunan orang itu bahwa kami akan melakukan sesuatu, hal itu akan menjadi lebih buruk. Syukurlah, katanya. Dia mendapat pujian luas dan Kepala Polisi Punjab menyerukan agar dia menerima penghargaan atas keberaniannya. Undang-undang yang melarang penistaan agama pertama kali dikodifikasikan oleh penguasa kolonial di India dan diperluas pada 1980-an di bawah pemerintahan militer. Kitab Kejadian aslinya itu adalah Sefer Bereshit. Kitab Keluaran Sefer Shemot. Kitab Imamat Sefer Wiyikra. Tapi tidak ada itu seorang pastor atau seorang pendeta bicara kepada jemaat atau umat mengatakan begini, mari kita buka Sefer Bereshit. Itu umatnya bingung, apa itu Sefer Bereshit? Hanya terjemahan saja langsung, mari kita buka Kitab Kejadian. Ini beda dengan kita seorang ustadz, mau siapapun ustadznya, pasti berkata, mari kita buka surah Al-Baqarah. Begitu kan? Ayo, coba ada nggak ustadz mengatakan begini, saudara-saudara, mari kita buka surah sapi betina. Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Kita ini lebih akrab dengan bahasa aslinya. Saudara kita ini lebih akrab dengan terjemahannya, tidak begitu akrab dengan aslinya. Kita ini lebih akrab aslinya, tidak mengerti maknanya. Iya kan? Berarti yang harus dibenahi itu apa kita ini? Memahami maknanya. Jadi jangan bangga dengan yang ori, tapi juga harus tahu maknanya. Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa, Daddy and Mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Ajarin anaknya bahwa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab. Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga. Perlu tahu bahasa Inggris. Tapi sekedarnya aja, nggak usah dimati-matian gitu sampai jungkir balik.